Testing. Oh, failed. Oh my god. Damn, Rob. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan suasana pantai Emerald yang lokasinya tidak jauh dari Los Angeles. Dan di sana ada seorang penjaga pantai yang kita sebut saja namanya Mitch, di mana saat ia sedang menikmati indahnya pantai, ia menjumpai seorang pria yang kecelakaan sehingga tak butuh waktu lama ia pun segera menolong pria tersebut. Semenjak 3 tahun terakhir, Mitch selalu menjadi primadona pengunjung pantai karena ia telah menyelamatkan ratusan pengunjung sehingga membuatnya sangat disukai oleh banyak orang di sana. Kecuali Pak Polisi satu ini yang kita sebut saja namanya Paijo. And don't cover up my front bump. You got it. Huge dick. Damn it, he always does that to me. Dan setiap terjadi kecelakaan, Mitch selalu menjadi orang pertama yang menyelamatkan korban tersebut sehingga membuat Paijo menjadi cemburu dengan pencapaiannya. Tak jauh dari sana, kita dikenalkan dengan seorang gadis sekaligus pemilik klub pantai Emerald bernama Victoria. Setelah menyapa antek-anteknya, Mitch yang lagi asik berolahraga tiba-tiba mendapati bocil yang ternyata baru saja menemukan sekantong narkoba jenis flaka yang tentunya membuat Mitch langsung mengambilnya sebelum dicobain sama bocil itu. Tak selang lama, Mitch tiba-tiba menjumpai kerabatnya yang sedang bertengkar dengan sosok pria yang ternyata dia adalah babunya Victoria. Sehingga saat Mitch melerai mereka, dia pun langsung berkenalan dengan Victoria. I am so sorry. Frankie, stop. Don't you know he's a friend? Victoria Leeds, the new owner of the Huntley Club. Of course, I know exactly who you are. You're welcome anytime. Thank you very much. Di lain sisi, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ronnie dan Udin yang ternyata Ronnie sedang melototi salah seorang anak buah Mitch yang kita sebut saja namanya CJ, di mana sejak ia menjabat sebagai penjaga pantai, Ronnie tidak pernah absen untuk datang ke pantai itu untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Sudah menjadi tradisi bahwa Pantai Emerald selalu mengadakan seleksi pemilihan tim penjaga pantai, dan tepat di hari itu, Pantai Emerald kedatangan seorang pria yang konon dia adalah mantan atlet berenang termuda. I got all this gold. Crazy and out of control mayhem. Is a me. Are you dyslexic? Dan dari pencapaian itu membuatnya sangat yakin untuk diloloskan ke dalam tim penjaga pantai tanpa harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan. Namun saat baru saja tiba, Brody tiba-tiba dibuat melongo setelah melihat seorang gadis bernama Summer. Yang sesuai namanya, ia terlihat sangat mempesona. Namun saat Brody menyapanya, dia justru dikacangin. Ya. Hey, I met Brody. Not a single fuck was given. Proses pendaftaran calon penjaga pantai akan dibantu oleh wakil Mitch yang namanya Stephanie. Dan demi mengejar cintanya, Ronnie nekat untuk mengikuti seleksi itu meskipun fisiknya tidak sebagus calon peserta yang lain. We're a family here, a team, and we support each other. Selain Ronnie, juga ada Summer yang akan mencalonkan diri. Namun Brody yang tidak terbiasa dengan penolakan, lagi-lagi menemui Summer untuk merayunya. Are you following me?
Di sini Summer tetap bersikap cuek dan akhirnya dia dipanggil Stephanie, sementara Brody mencoba memohon ke Mitch untuk meloloskannya tanpa harus mengikuti seleksi. Brody, ready for duty. Ready for duty. Oh, it's a permission slip, literally. Dear Mitch. Yeah, because I don't give a shit. I legit. Di mana hal itu mustahil karena seleksi tim diadakan secara adil dan tidak ada orang yang masuk dengan jalur belakang. You're already on this team. Mendengar itu, Brody langsung memamerkan semua pencapaiannya, namun sepintar apapun cocotnya, tidak akan membuat Mitch berubah pikiran. What is this? Lifeguard hazing? I met Brody. I don't give a shit. Yes, absolutely, and we still don't give a fuck. No, fresh out. Check this out. Matt, Tak selang lama, Mitch dipanggil atasannya yang ternyata sudah disuap oleh Brody untuk meloloskannya. Namun, Mitch sebagai ketua harus menjunjung tinggi keadilan dan dia tidak akan membuat Brody lolos lantaran sikapnya yang sangat arogan dan sombong, bagaikan bocil menang lomba matematika. of bad luck in the pool, Brody was dubbed the Vomit Comet. Swimmers in the whole world. There's more to this job than just swimming. You know that. There's no I in team. Atasannya yang kita sebut saja namanya Yanto, memohon agar Brody masuk ke dalam tim yang kemudian ia meminta Mitch untuk memberikannya tes yang lebih berat sebagai bahan pertimbangan. Di lain sisi, Victoria yang lagi ngobrol dengan seorang anggota dewan yang ternyata dia memintanya untuk tutup mulut soal bisnis narkoba yang akan dia kembangkan, terutama di beach club barunya itu. Di sini Bapak Dewan setuju asalkan Victoria memberinya uang tutup mulut yang jumlahnya nggak main-main. Councilman, you seem like the kind of man who knows how to seize an opportunity. Because everything is fair here. Dan meskipun begitu, Victoria langsung memberikannya jam Rolex yang kemudian mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama. Yeah, I heard. Everybody's heard. All right, welcome everybody. Di sini, acara seleksi pun dimulai dengan sambutan dari Mitch sebagai ketua, serta diikuti anggota-anggotanya untuk menyampaikan aturan mainnya. Dan khusus tahun ini, mereka akan menerima 3 orang calon sekaligus. Baywatch is the elite of the elite. That's right, and Baywatch works because we follow rules. Thank you. So, get out there, kick ass, and make us proud. Sementara para calon masih berjuang keras, Brody ternyata sedang menonton sambil menikmati Amer, yang kemudian ia didatangi Mitch yang mengajaknya untuk berduel sebagai tes seleksi khusus untuknya. Where to send my checks? You know, sharks always swim slowly. All over this course in front of all these people. Dan mendengar itu, Brody langsung mengiyakan meskipun tes yang diberikan sangat berbeda jauh dengan peserta yang lain. Problem is, that's not the course. Sampai di akhir sesi, tiba-tiba mereka dibuat kaget karena ada bocil yang kecelakaan, sehingga mereka langsung pergi ke TKP untuk menolong mereka semua. Setelah semuanya selamat, kini tak butuh waktu lama, akhirnya di pagi itu diumumkan 3 orang yang lolos, yaitu Ronnie, Summer, dan juga Brody yang tak lama kemudian Victoria datang untuk memberikan mereka selamat dan juga undangan ke klubnya. My name! Holy! I made it! Oh my god! Hey, I'm so glad I caught you all. Hey, how you doing? Well, I just wanted to invite all of you. You have a standing invitation. Thank you. Keep that in mind. Di malam itu, Brody yang ternyata belum punya duit karena dia sudah pensiun lama, terlihat sedang tertidur di dermaga yang kemudian membuat CJ langsung membawanya ke rumah Mitch yang sangat PW.
Look, you're on the team, and yeah, come on, you're coming with me. Thank you again so much. Yeah, this is it's my house. Setelah malam berlalu, kini 3 orang yang terpilih langsung dilatih dan terlihat kalau Ronnie sangat menikmati waktunya bersama CJ. Shit, and then you fucking die. Now pick that up and take it to Tower 1. Wait, Summer. Do you have time to stay? Setelah latihan selesai, Brody yang berpas-pasan bertemu dengan Summer langsung merayunya untuk ketiga kalinya, di mana hal itu membuat Summer meresponi dan balik menggodanya. Gak bahaya tah? Sementara itu, Victoria yang gak terima karena uang tutup mulut yang diminta terlalu besar, mulai merencanakan untuk membunuh Pak Dewan. Namun tak selang lama, tiba-tiba para tim penjaga pantai dibuat kaget setelah mereka mendapat laporan kebakaran kapal di tengah laut yang tak butuh waktu lama. Mereka langsung pergi ke lokasi TKP. I'm there. See you out there. Sesampainya di sana, Mitch menyuruh Brody untuk tidak ikut campur, sehingga Mitch yang akan melakukan evakuasi penumpang yang masih selamat. Dan di sini Brody yang ingin terlibat langsung masuk ke dalam air, namun hal itu justru malah merepotkan yang lain. Sehingga tak butuh waktu lama, Brody langsung meminta tolong karena ia tak bisa naik karena api yang terus membara. Oh, are you okay? Get off that boat, man. Sementara itu, Mitch berhasil melempar 3 gadis muda yang masih hidup, yang kemudian mereka diselamatkan oleh tim penjaga. Namun sayang, salah seorang pria yang diduga adalah anggota dewan ditemukan meninggal tanpa adanya luka. Dan di sini Mitch juga menemukan kejanggalan yang mana salah satu gadis itu menyelipkan narkoba di celana dalamnya. Male, 5'9". Karena aksi penyelamatan itu membuat Paijo menjadi cemburu karena ia bilang kalau kecelakaan ini harusnya ditangani oleh polisi, bukan penjaga pantai. Tapi meskipun sudah direndahkan, para anggota Mitch tetap berdiri tegak dan tidak menghiraukan mulut Paijo yang busuk itu. Good luck, officer. See, nips are looking really good. Mitch menceritakan 2 narkoba yang sempat ia temukan, di mana yang pertama dari bocil dan yang kedua dari gadis itu, di mana mereka berencana untuk menyelidiki klub milik Victoria. Namun di sini Brody justru tidak setuju dan bilang kalau sebenarnya ini adalah tugas polisi dan bukan mereka. Like most people would, but that's not us. It's not how we operate. Tapi apa boleh buat, setelah Summer merayunya, Brody pun ikut-ikut saja. Kurang ajar Brody. Wait, Leeds did say there'd be an open house tonight, right? Singkat cerita, mereka tiba dan sesuai rencana, Mitch dan Stephanie bakal masuk ke dalam ruangan staf. Brody dan Summer mengawasi sekitar, dan Ronnie akan menjadi orang mabuk yang seakan-akan ingin melakukan mantap-mantap dengan Victoria. Ring, ring. Ring, ring. Mitch, this is for you. We got some. Found our access point. Where's Brody? Tapi saat eksekusi, Brody yang seharusnya mengawasi justru malah enak-enakan minum sambil mabuk. Sementara di ruangan staf, Mitch dan Stephanie menemukan tong berlogo ikan yang dicurigai isinya adalah narkoba. Namun karena ada penjaga yang lewat, sehingga keduanya pun langsung... You two, what are you doing back here? Loh, enak juga ini. Melihat Brody yang enak-enakan ngamer,
Mitch pun langsung menegurnya, di mana hal itu membuat Brody menjadi tantrum dan jatuh ke dalam air. Really? Get this through your head, Mitch. Come on. No, don't fucking touch me. Shit. Di keesokan harinya, Brody menjumpai dirinya sudah ada di pasir, di mana itu menandakan kalau ia sudah dikeluarkan dari tim karena sudah berani melawan Pak Ketua. Dan di sini Brody menyampaikan rasa bersalahnya dan dia melemparkan medali yang biasanya dia dambakan sebagai tanda kalau semua pencapaiannya sia-sia tanpa teman dan sahabat seperti Mitch dan Summer. Alah, iso ae. I'm sorry. You blew it. Because you're selfish. You don't want to be part of this family. So you're done. I swear. Mendengar itu, akhirnya ia diterima kembali dan untuk kesekian kalinya mereka mencoba mendatangi rumah sakit yang menyimpan jasad anggota dewan untuk tahu penyebab kematiannya yang kemungkinan ada hubungannya dengan Victoria. Sesampainya di ruang jasad, mereka langsung melihat mayat anggota dewan yang menurut data autopsi, ternyata korban mengalami patah tulang belakang, tulang leher, dan juga kepala, yang artinya ia dibunuh sebelum kapal itu terbakar. All right, check this out. Cervical fractures of the 5th, 6th, and 7th vertebrae. Why has no one else figured this out? What are you talking about? Mereka kemudian mendengar langkah kaki yang ternyata itu adalah antek-antek Victoria, sehingga membuat mereka harus bersembunyi di sorokan mayat. Dan di sini mereka ingin menghapus jejak kematian anggota dewan dengan mengganti data autopsi dengan data palsu, di mana semua percakapan itu direkam oleh Summer. Dan sayangnya, ia lupa untuk mematikan alarm notifikasi sehingga membuat mereka tersadar dan mengambil HP tersebut. I'll get the car. All right, meet us on the far side of the park. I'm holding the path, man. They're right there. Watch it. Watch it. Control. Terjadilah kejar-kejaran, namun saat sampai di sebuah kamar, kini salah satu antek kampret ini membuat Mitch langsung emosi. Whoops. Fuck your phone. Karena HP itu telah rusak, di mana artinya bukti telah sirna. Di kantor polisi, lagi-lagi mereka melaporkan semua kebusukan Victoria dan antek-anteknya. Namun karena Paijo telah disuap 900 triliun, ia pun tidak percaya dan malah menganggap mereka sinting. Sementara itu, Udin yang notabene adalah temannya Ronnie, ternyata telah bekerja untuk Victoria untuk meretas semua rencana dan kemajuan bisnis narkobanya, di mana setelah rancangan itu selesai, Victoria berencana untuk membunuh Udin untuk menghemat biaya. You're blackmailing me, huh? Dan ternyata rencana itu dilakukan di esok harinya, di mana terlihat Udin telah meninggoy dan dibuang ke tengah laut. Sementara itu, Mitch dan Brody yang lagi santuy tiba-tiba dibuat kaget setelah mereka melihat seorang penyelam yang membawa semacam kantong dari dalam air yang mereka curigai itu adalah narkoba. Undercover. Yeah, a little too undercover. Tak lama setelah itu, keduanya pun langsung menyamar dan tepat di sebuah ruangan, mereka melihat ruangan produksi narkoba Vlaka yang kemudian Mitch menelpon Paijo untuk menyergap TKP itu. Leeds is doing that shit during the day. Oh, shit. Breaking Bad. Get him in. Got here.
councilman, and now a shark attack. Paijo dan Yanto menemukan mayat Udin di mana ia beranggapan kalau para penjaga lengah akibat mengurus masalah narkoba yang seharusnya bukan urusan mereka. Dan karena itu, Mitch pun dipecat karena ia dianggap tidak becus dan jabatan ketua akan dipindahkan ke tangan Brody. I warned you about sticking to your job. You're done. Good luck. Yo, Mitch! Singkat cerita, mereka menjalani hari tanpa Mitch yang mana hampa rasanya asik. Sampai di suatu hari, Brody menjumpai pencopet lulusan S3 robotik di mana dia sedang mencuri ponsel pengunjung dengan alat penyedot ciptaannya. Yang tak butuh waktu lama, Brody langsung menangkapnya dan dari sana, ia menggunakan alat itu untuk mengambil data kematian Udin di meja Paijo. I just want to make sure that you and I start out on the right foot. Double chocolate smoothie from Chin's. Exactly. And by the way, where, man? Setelah dilihat-lihat, Brody langsung menemui Summer yang katanya dia adalah lulusan biologi. Kemudian ia pun bertanya apakah luka di tubuh Udin ini adalah gigitan hiu atau bukan. Yang ternyata setelah dilihat lebih dalam, ternyata itu adalah tusukan pisau. Fantastic with the internet, sure. It's internet savvy and Mitch. Yes, Mitch. Sementara itu, kini Mitch beralih profesi menjadi karyawan HP boba yang kemudian tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria yang menyuruhnya untuk kembali ke profesinya sebagai penjaga pantai. Really? How far have you fallen? The Bay needs you. Dan dari kata-kata inilah membuat Mitch menjadi bangkit dan kembali ke Pantai Emerald. Mereka kembali mendatangi Victoria yang sedang mengadakan pesta di malam itu. Dan rencana ini mereka dedikasikan untuk Mitch yang kini telah dipecat karena kasus ini. Singkat cerita, di kapal itu mereka menemukan seorang sales properti yang mana ia diculik karena menolak tawaran harga yang dilontarkan oleh Victoria. Hey, okay? Oh! Will? Yes. Okay, yeah, we will. Well, we're gonna be Jason Bourne ain't got shit on me. Sementara itu, Brody yang lagi menyelam akhirnya tertangkap basah dan dia dimasukkan ke dalam kandang ayam untuk diceburkan ke dalam lautan. No, just listen to me. Just listen to me. Namun saat sudah hampir mabuk, ia tiba-tiba dibuat melongo. Ia melihat sosok Princess Summer yang menghampirinya dan mencipok bibirnya yang ternyata itu adalah Mitch. Fucking lifeguards! What a nuisance! Take care of them already! Melihat rencananya gagal total, Victoria kemudian menyuruh anteknya untuk menjemputnya dengan helikopter. Namun karena kembang api yang ditembakkan Ronnie membuat Pak Supir itu sulit untuk mendarat, sehingga saat semua anak buahnya telah metong, Mitch pun menghampiri Victoria. Dia pun bersandiwara dan kemudian menembakkan kembang api terbesar ke arah emak-emak jelek itu. Back with a whale's dick. Setelah kasus selesai, alih-alih memberikan pujian, Yanto justru marah-marah lantaran Mitch masih ikut campur dengan kasus itu. Hey, Thor. Dan sontak Brody langsung menempelengnya dari belakang dan Yanto pun ditangkap karena terbukti menerima suap 5 triliun dari Mbak Victoria.